Presiden Jokowi menetapkan larangan mudik. Bukan hanya Trump, beberapa politisi dan pengusaha dari United States hingga Eropa ikut menuntut Cina. Mengupas tentang cover up, bagaimana Cina dan WHO bekerja sama? Selamat datang di China Uncut bersama saya, Chris. Episode hari ini masih seputar pandemi coronavirus, atau lebih tepat disebut sebagai CCP virus. Karena kelalaian Partai Komunis Cina mengatasi dan menampung wabahnya, serta cover up yang dilakukan Partai Komunis Cina dan WHO sehingga virusnya tersebar ke seluruh dunia. Berita pertama dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa masyarakat tidak diizinkan mudik lebaran. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Selasa 21 April 2020, Presiden Jokowi menetapkan larangan mudik untuk semua kalangan masyarakat yang sebelumnya hanya ditetapkan untuk pegawai negara. Menanggapi keputusan tersebut, masyarakat berbondong-bondong mencuri start untuk mudik. Terkait fenomena itu, Najwa Shihab mengadakan interview dengan Bapak Presiden. Suatu tempat yang itu justru menyebabkan tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru, penularan yang akan lebih menyebar. Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul, Pak, karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Bentar. Coba diulang klipnya. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Sepertinya ada kesalahan teknis di sini karena Wikipedia menyebut istilahnya sebagai mudik atau pulang kampung. Sementara kbbi.web.id menyebut definisi mudik adalah pulang ke kampung. Saya kurang yakin pemirsa, tapi sepertinya Bapak Presiden baru saja membuat definisi baru untuk kedua kata tersebut. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan di episode berikutnya. Berita selanjutnya datang dari negara-negara orang kulit putih dari United States. Negara bagian Missouri resmi melayangkan tuntutan terhadap Cina atas kelalaiannya dalam menanggapi virus corona di awal terjadinya pandemi. Selain US, tuntutan juga datang dari negara Eropa seperti UK, Prancis, dan Jerman. Henry Jackson Society, sebuah lembaga pemikir di Inggris, menyatakan bahwa pemerintah Cina harus bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 karena adanya upaya menutup-nutupi masalah pada tahap awal. Sementara itu, tabloid asal Jerman, Bild, memberikan tagihan sejumlah 149 miliar euro atau sekitar 2.500 triliun rupiah, mengklaim kerugian pada berbagai sektor termasuk turisme dan industri. Respon dari Partai Komunis Cina dapat dirangkum dalam post dari The Global Times. Mereka yang menyalahkan Cina tidak punya tujuan jelas. Pemerintahan Trump supaya bisa terpilih kembali, UK dan Australia hanya mengikuti suara US, sementara Bild jelas mereka ingin menjadi pusat perhatian di media Jerman. Ketika berbagai negara menunjuk ke arah Partai Komunis Cina, mereka membalas dengan kembali menunjuk ke banyak negara sekaligus. Pola yang sama dapat dilihat pada awal terjadinya outbreak. Cina sudah menyalahkan negara lain, baik dalam kebijakan menghadapi wabah maupun menyalahkan asal mula virusnya. Berikut adalah timeline awal terjadinya COVID-19 dan cover up yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina. 10 Desember 2019, Wei Wuxian mulai merasakan gejala seperti pneumonia. 27 Desember, Dinas Kesehatan Wuhan baru mendapat informasi bahwa penyakit yang dideritanya disebabkan oleh coronavirus baru. 30 Desember, Dr. Li Wenliang merupakan satu dari beberapa orang yang mulai memberikan informasi secara online. Dr. Li kemudian dihukum karena menyebarkan informasi tersebut. 31 Desember, pemerintah Cina memberitahu WHO mengenai kasus penyakit tidak dikenal. Pada saat ini, pemerintah Cina mulai menyensor semua post berkaitan dengan coronavirus, Wuhan atau Hubei di sosial media Weibo. Sementara di WeChat, kombinasi kata seperti Xi Jinping dan Wuhan atau Wuhan dan krisis mulai disensor. 1 Januari 2020, Komisi Kesehatan Provinsi Hubei memberikan perintah untuk menghentikan penelitian terhadap coronavirus dan menghancurkan semua sampel. 3 Januari,
Komisi Kesehatan Nasional Cina memerintahkan berbagai institusi untuk tidak mempublikasi informasi apapun mengenai penyakit yang tidak dikenal. 9 Januari, pemerintah Cina merilis pernyataan ofisial bahwa coronavirus baru adalah penyebab terjadinya outbreak pneumonia di Wuhan, namun tidak memberi informasi seberapa bahaya transmisi virus tersebut. 14 Januari, WHO mengulang informasi dari Cina bahwa tidak ada bukti transmisi dari manusia ke manusia. 20 Januari 2020, Dr. Zhong Nanshan mengonfirmasi adanya transmisi antara human to human. 23 Januari, Wuhan dan 3 kota lainnya melakukan lockdown. Pada saat ini, sekitar 5 juta orang meninggalkan Wuhan tanpa screening untuk coronavirus. Setelah 3 minggu melakukan cover up, media Cina juga menyalahkan negara lain seperti US dan Italia atas penyebaran coronavirus. Sementara WHO tidak berhenti memuji cara Cina mengatasi coronavirus dan menuntut agar penyakit ini tidak dijadikan kendaraan politik. Taiwan pada Desember lalu telah mengirimkan peringatan yang kemudian diabaikan oleh WHO, Tedros dan komplotannya. Padahal jika kita lihat sekarang, Taiwan memiliki angka infeksi yang sangat rendah meskipun bertetanggaan dengan Cina. Bagaimana Taiwan bisa menjaga angka yang aman tersebut? Subscribe dan temukan jawabannya di episode selanjutnya. Demikian episode China Uncut minggu ini, saya Chris, dan sampai jumpa di berita berikutnya.